Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Hadratil kiram, para alim, para kiai, para calon wali, calon kiai, calon ulama di kemudian hari yang kau hormati, wabil khusus semacam kiai Aminuddin Wawiri, terkhusus lagi panjenenganipun Gus Abu Qahir Sa'id selaku Sohibul Mahad tentang sangka Allah berakan fatwa kinasatipun sepindah mempersarang-sarang umat ngaturakan memuji syukur dumateng Allah dalam Allah yang sampun dinten menika maringi kesehatan dumateng kula lan panjenengan sami sehingga saged ngrawuhi majelis ilmu yang insyaallah dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan untuk bahsul masail ini adalah ittiba' Rasul wa aslafun sholihin. Mudah-mudahan ini menjadi satu momentum yang bersejarah. Kalau saya lihat, kalau saya dengar tadi, saya sih belum buat saya. Memang topiknya bagus. Walaupun itu sudah biasa terjadi di masyarakat, sudah biasa terjadi di masyarakat. Namun demikian, semakin kesini kita dituntut untuk memberikan satu jawaban yang tidak hanya ini dari bapak saya, ini dari kiai saya, tidak, tapi kita bisa menunjukkan dalil yang sebenarnya sehingga kita di dalam bermuamalah, bermasyarakat dengan orang lain kita sudah siap. Dan memang kehebatannya NU ini ya di sini, hidupnya NU ya di sini, di Bahsul Masail. Ketika Bahsul Masailnya itu tidak jalan, maka NU itu sendiri ya semakin kesini generasinya nanti semakin tidak mengetahui hukum yang sebenarnya. Tapi ketika ada Bahsul Masail seperti ini, maka itulah kesempatan panjenengan memberikan satu argumentasi yang marojiknya itu jelas, nanti kita sandingkan dengan yang lainnya, mana yang lebih kuat, atau nanti Kiai Silahuddin langsung mauquf, itu sudah biasa. Para hadirin yang Allah hormati, para kiai, khususnya pun Kiai Aminuddin ini juga ulang buana tentang Bahsul Masail. Nanti saya berharap hasilnya bisa ditemukan, bisa kita sebarluaskan di ranting dan masyarakat, di musola-musola masjid, itu malah akan lebih, manfaatnya akan lebih. Sebagai organisasi memang satu-satunya jalan ya begitu. Jangan yang mengetahui yang ikut Bahsul Masail tok, tapi masyarakat luas pun bisa mengetahuinya. Apalagi ini saya lihat mungkin nanti di YouTube ya, di YouTube itu bisa dibuka kembali nanti di rumah. Paling tidak ada hasil yang harus disebarkan kepada warga nanti biar mereka lebih mengetahui. Para hadirin yang Allah hormati, salawat dan salam mudah-mudahan tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi yang kita selalu harap syafaat di hari kiamat kelak. Apalah artinya kita terus beribadah sujud, namun kita tidak pernah diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Maka
setiap detik kita memang harus selalu membaca sholawat, walaupun sambil berjalan di hati. Paling tidak sholawat ini terus mengiringi tubuh kita. Hadirin yang Allah hormati, ini saya mewakili Pak Kiai Malali sebagai Rois Surya, karena belum datang, nanti datangnya terlambat insyaallah. Tadi saya juga telepon tidak diangkat. Akhirnya mau tidak mau saya yang hadir untuk memenuhi kewajiban sebagai organisasi. Kewajiban yang memang harus datang karena ini organisasi. Lalu nanti saya mohon maaf Kiai Amin, saya tidak bisa dampingi lama karena ada keperluan saya ke Tegal. Para hadirin yang Allah hormati, ini menjadi satu budaya yang bagus dan harus dilaksanakan setiap saat, karena hukum terus berkembang. Sesuatu yang terjadi di masyarakat terkadang kita juga lengah-lengok, keprimen sebenarnya. Rumahnya sendiri, dibuat dengan uangnya sendiri, ya, ditempati orang kos di situ, ya katanya orangnya sendiri, tapi jebul ternyata ada trik-trik yang mengarah kepada kemaksiatan. Ini juga perlu kita bahas nantinya seperti itu, dan kita harus memberi masukan kepada pemerintah kita supaya sedikit memberikan satu batasan, jangan terlalu bebas seperti ini. Ya oke lah, Pemalang dikenal dengan 1 juta PL gitu ya. itu bolehlah monggo, tapi mudah-mudahan yang sebenarnya tidak. Dan Pemalang memang agak unik. Biasanya meneng-meneng apa itu isim bahaya, nyelewati, diam, nyelewati. Lah supaya ini bisa membentengi kita ya dengan tadi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat harus kita bahas, kita diskusikan. Kayak saya ittiba min akhinal kiram Gus Abu Qohir, tak nuruti hai, saya tak manut aja sama beliau-beliau para musyahir, supaya saya juga kepingin menimba ilmunya juga. Dan kebetulan saya di NU itu yang menformalkan NU saya itu adik saya itu yang di belakang. Ustadz Muhsinin itu yang menformalkan NU saya. Sebelumnya ya udah NU. Bahkan ada yang ngomong Wahabi dan seterusnya. Yang menformalkan saya di NU itu adik saya. Dan itu benar-benar disaksikan sama mereka. Karena penjaringan tahu kan baru sekarang. Kalau saya sudah tahu, yang menformalkan NU saya itu adik saya. Jadi ya, walaupun dia adik, saya harus hormat karena meng-NU-kan saya secara formal. Dan tidak akan saya lupakan, karena memang yang terjadi seperti itu. Dulu waktu saya masih aktif di organisasi sebelah, tapi bukan berarti di sana itu memang saat itu ya ada sedikit-sedikit maisha. Ada sedikit-sedikit maisha. Itu yang mencibir banyak, bahkan sudah dikategorikan di luar NU. Tapi memang belum pernah ada
yang mengatakan saya di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu untungnya saya. Untungnya saya itu tidak ada yang mengatakan Muslim itu di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untungnya saya. Tapi kalau di luar NU ya, karena memang saya tidak masuk. Baru diformalkan itu oleh adik saya. Dan diformalkan di Danasari. Mana Danasari ada? Danasari, halo. Ini saya hitung baru 13. Kalau saya hitung rantingnya ada 20, berarti sudah melebihi kota. Tapi ternyata kan ada yang dari pondok pesantren juga, sehingga masih kurang. Saya tanya tadi 28. Yes, 28 undang. Mudah-mudahan ini nanti setelah ini pada datang. Ya, alhamdulillah datang. 14. Widuri belum ya, Widuri belum, Bojong Bata juga belum. Hadirin yang Allah hormati, betul itu. Ini tentang NU itu memang luar biasa. Tapi tahun 85, 86, saya pegang IPNU IPPNU di Pekalongan. Kalau yang ada di PGA, yang dulu di PGA, itu mesti kenal dengan saya. Yang tahunnya itu 85, 86. Itu IPNU IPPNU. Sekretarisnya saya, ketuanya sekarang ada di Kabid Kepala Bidang di Kemenak Pusat. Kepala Bidang di Kemenak Pusat sekarang, orang Pekalongan. Itu ketuanya itu, sekretarisnya saya. Cuman pulang dari itu tadi ngambang di awang-awang. Orang Rene Maisai goyah. Tapi alhamdulillah, walaupun secara formal Maisah di sana tetap haliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap saya laksanakan. Ini salafiyah satu kamar gitu. Alhamdulillah salafiyah juga datang. Mudah-mudahan ini para calon wali, calon ulama yang nanti akan membahas persoalan kita, persoalan yang ada pada kita ini. Walaupun nanti mungkin tidak menutup kemungkinan ya, Kiai Silah ya, ada persoalan baru ya. Ya, tidak menutup kemungkinan orang mubah sih Kiai Amin, tenang aja. Panjenengan santai mawon, insyaallah. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik, tidak ada trik apapun, tapi berjalan sesuai dengan marojiknya yang benar. Ya gitu ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan mewakili Kiai Rois Suriah Kiai Maladi. Kalau menyampaikan matur nuwun nuwun dumateng panjenengan sami Kang Rawuh, dan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Ilmu yang nanti akan panjenengan sampaikan itulah yang nantinya akan berkesan di tahun-tahun mendatang. Insya Allah ilmu panjenengan ini nanti akan menjadi satu kenangan, mungkin 20-30 tahun yang akan datang akan terkenang di bawah kepemimpinan Ustadz Saiful Bahri di LPM. Ternyata sudah banyak masalah-masalah yang terselesaikan, dan itu nanti akan menjadi modal dan bekal kita untuk membimbing anak dan cucu kita. Kita di NU tidak mesti nantinya anak kita, cucu kita menjadi NU, tidak mesti, dan sudah banyak yang terjadi. Dan mudah-mudahan kita jangan sering ngoyok wong, biasanya nih ngoyok. Terus Ustaz Lukman gue Mulia Harjo ning ngoyok biasanya ngoyok. Mudah-mudahan kita tidak ngoyok, tapi kita selalu dinamis. Kita dinamis di dalam beberapa masalah di dunia ini. Saya kira itu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, binniyati ittiba'ur rasul
Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa aslafuna sholihin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Binniyati anna Allah yarzuquna an-nadhara ila wajhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kenapa ya sangat wa anna Allah yarzuquna taqwa wal imani wat taqwa wal mahabbah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqadatan wa manaman. Al-Fatihah. Alhamdulillah insyaallah. Ya kenapa ya dengan ucapan bismillah, kegiatan Baksul Masail pada tanggal 12 Desember 2021 saya nyatakan dibuka. Kurang lebihnya saya mohon maaf lahir dan batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada pengurus MWCNU Kecamatan Pemalang yang telah membuka pelaksanaan Baksul Masail kedua di Pondok Pesantren Al-Mansuriyah. Untuk acara yang selanjutnya yakni doa. Untuk doa kepada Rois Syuriah MWCNU Kecamatan Pemalang Al-Mukarram Romo Kiai Ahmad Melati dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mubahisin sedaya mawon ingkang kula hormati, sesarengan untuk marang Gusti Allah. Mugi-mugi kula panjenengan sami pinaringan ketetapan mantap manah kula panjenengan sami. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya man la yasmadu sa'un al-sa'in, ya man la yamna'u al-fardhu al-fardhu, illa ya man la yulhihi qawlun al-qawlin, ya man la yahdi syai'an. Ij'alna wajha min ibadika al-muttaqin wal mutamassikin bidin an-nafi'ina lin-nas al-zakirin Allah as-sabirin bil-ba'sa. Allahumma ij'al majlisana hadha majlisan bahsin fil 'ilm, majlisan nafi'an mubarakan fi Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian acara demi acara Baksul Masail ke-2 MWCNU. Acara pembukaan telah berlangsung dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Selanjutnya kami selaku MC mohon maaf apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan dan banyak kesalahan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Acara kami serahkan kepada Ketua LPM NU Kecamatan Pemalang. Kopi ini turun serta. Monggo, Kiai, monggo insyaallah
kopi, teh sudah siap semua. Mbak IPP, moga disiapkan IPP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Para kiai yang kami muliakan, sedikit saya sampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan Basul Masail MBCNU Kecamatan Pemalang. Ada 3 persoalan yang akan nanti kita bahas masing-masing, nanti moderatornya satu-satu. Dan sebelum nanti dimulai, izinkan terlebih dahulu saya bacakan tata tertib pelaksanaan Basul Masail MBCNU Kecamatan Pemalang. Jadi ada beberapa hal yang memang perlu diketahui juga. Pertama, tugas moderator. 1. Memimpin, menjaga ketertiban, mengatur dan membagi waktu. Yang kedua, memberi izin, menerima usul dan pendapat musyawirin. Yang ketiga, meminta narasumber untuk menjelaskan dan menggambarkan masalah sesuai permintaan peserta. Yang keempat, menunjuk peserta untuk menjawab masalah. Yang kelima, meminta kepada penjawab untuk membacakan takbir dan menerangkan kesimpulannya. Yang keenam, meminta peserta yang pendapatnya tidak sama untuk menanggapi pendapat lain dengan mencari kelemahan jawaban dan kelemahan takbirnya. Yang ketujuh, meluruskan pembicaraan yang menyimpang dari pembicaraan. Ini diantara tugas-tugas dari moderator. Yang kedua, tugas tim perumus. 1. Mengikuti jalannya Basul Masail. Yang kedua, meneliti jawaban-jawaban dan takbir yang masuk. Yang ketiga, memilih takbir yang masuk sesuai permasalahan yang dibahas. Yang keempat, meluruskan jawaban yang dianggap menyimpang. Yang kelima, memberikan rumusan jawaban dan takbir-takbir pendukung. Ini diantara tugas dari tim perumus. Lalu kewajiban peserta diantaranya adalah berbicara setelah diberikan waktu oleh moderator, menjawab masalah dan menyampaikan takbirnya setelah diberi waktu oleh moderator. Yang berikutnya, menyampaikan takbir kepada tim perumus. Yang selanjutnya, menghormati dan menghargai peserta lain. Lalu ada larangan bagi peserta. Pertama, keluar dari forum Basul Masail tanpa izin moderator. Tapi kalau mau izin ke toilet, ada di sebelah kiri. Yang kedua, membuat gaduh dalam forum Basul Masail. Yang ketiga, berselisih pendapat dengan teman sedelegasi. Yang keempat, berbicara tanpa melalui moderator atau debat kusir. Ini di antara beberapa hal yang terkait dengan tugas-tugas yang wajib dilaksanakan ketika pelaksanaan Basul Masail. Yang terakhir, tugas tim musoheh, mengikuti jalannya Basul Masail. Yang kedua, memberikan pengarahan dan nasihat kepada peserta dan tim perumus. Yang terakhir, mempertimbangkan membaca Al-Fatihah sebelum ada kesepakatan dan juga pulang sebelum waktunya. Baik, itu diantara beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan Basul Masail. Insyaallah selengkapnya saya share di grup PRNU, insyaallah. Baik, untuk soal yang pertama, yang kedua. Baik, untuk soal ini nanti ada perubahan. Untuk yang kedua, ini diawalkan. Jadi persoalan zina nempel nanti dipertamakan. Jadi yang pertama kita mulai adalah persoalan zina nempel yang akan dimoderatori oleh Ustadz Silahuddin Al-Martabak, bisnis martabak ya. Insyaallah nanti dari para peserta, para mubarizin, para santri, para perumus, musoheh, nanti insyaallah ada kenang-kenangan dari Ustadz Silahuddin martabak, insyaallah, dan doakan ya. Tapi bayar dewek ya. Baik, kepada Ustadz Silahuddin disilahkan untuk jalannya moderator untuk soal yang pertama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Jami'il kuyaha wal kawakis wassanatir jami'an. Alhamdulillah langsung mongkong as'ilah yang langsung dipun bahas. Sebelumnya saya mau tawarkan langsung, apakah mubahisin faham tentang as'ilah yang nomor 2, apakah perlu dibaca atau memang perlu diperjelas lagi? Karena ketika hanya dibaca tidak jelas, nanti akan gelambiar. Oleh karena itu kami selaku moderator pada kesempatan kali ini langsung ke Sohibul As'ilah dulu atau langsung dibahas? Ini saja, langsung ke Sohibul As'ilah. Saya kembalikan kepada Ustaz Saiful Bahri untuk menerangkan sampai adanya deskripsi ini sesungguhnya apa yang terjadi kok sampai dibahas di pertemuan kali ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, zina nempel itu singkatnya begini. Ini sebenarnya waqi'iyah, jadi ada beberapa orang yang menanyakan pelaku, tapi mohon maaf kami tidak menyampaikan bahwa prosesnya itu adalah bertemunya sekarang itu ya, dua alat kelamin, cuman hanya nempel, tul, jadi tanpa masuk ke dalam, hanya nempel. Nah, kalau hanya nempel itu apa sudah dihukumi zina? Maka pertanyaannya, apakah orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dihukumi zina? Yang kedua, batasan-batasan yang disebut melakukan zina. Cuman untuk pertanyaan yang A itu fokusnya kepada tempelan itu, tempelan antara dua alat luar biasa itu apakah dihukumi zina? Lalu yang kedua itu, yang B itu hanya umum, jadi batasan-batasan orang disebut sebagai pelaku zina.